Nah, di sini saya akan menjelaskan soal yang ketiga atau soal terakhir, yaitu di mana suatu pabrik menghasilkan dua jenis produk, yaitu kabel A dan kabel B. Kabel A itu saya sebut kabel jenis AAC, dan kabel B itu yaitu jenisnya ACSR. Pada masing-masing kabel tersebut dia dapat menghasilkan untuk kabel A yaitu 50 buah satu hari, atau tergantung sih berapa buahnya itu berapa meter, tapi saya sebut saja di sini 50 buah per harinya. Sedangkan untuk kabel B atau ACSR-nya dia dapat menghasilkan yaitu sebanyak 10 buah. Lalu pada maksimum penyediaannya itu ternyata pada si kabel A-nya itu dalam waktu satu hari yaitu 50 buah per harinya, sedangkan pada kabel B-nya itu dia dapat menghasilkan sebanyak 60 buahnya satu harinya. Lalu biaya keuntungan yang dihasilkan pada masing-masing kabel, untuk kabel A dia dapat menghasilkan 3 juta dalam waktu satu hari, atau keuntungan maksimumnya 3 juta, sedangkan untuk keuntungan pada kabel B itu sebesar 8 juta. Lalu seperti yang soal sebelumnya lagi, bagaimana cara mencari biaya maksimum yang diperoleh pada suatu kabel tersebut. Nah, pertama-tama teman-teman harus mencari tiga poin. Yang pertama yaitu seperti yang saya sudah jelaskan, yaitu pertama variabelnya, yang kedua yaitu fungsi pembatasnya, yang ketiga itu fungsi tujuannya. Nah, pada variabelnya ini saya sudah tuliskan, saya anggap nilai X1-nya itu yaitu AAC atau kabel A. Nah, X2-nya itu ACSR atau kabel B. Nah, selanjutnya saya akan mencari fungsi pembatas. Fungsi pembatasnya itu saya ambil pada tabel, yang dimana pada kabel A yaitu 4X1 ditambah 10X2, yaitu dengan maksimum penyediaannya itu 50. Sedangkan untuk kabel B menghasilkan 3X1 dan 2X2 yaitu 60. Lalu setelah saya menulis fungsi pembatasnya, saya akan menulis fungsi tujuannya, yaitu yang dimana 3 juta 3X1 ditambah 8X2 itu sama dengan Z. Itu fungsi tujuannya dari nilai persamaan biaya keuntungan pada masing-masing kabel tersebut. Lalu teman-teman mencari nih nilai X1 dan X2 dengan cara perolehan persamaan melalui matematika sederhana pada zaman SMP, yaitu dengan cara mencari nilai X1 dan X2-nya. Nah, lanjut. Pertama-tama kan tadi kan kita akan mencari nilai X1 dan X2, yaitu dengan cara 4X1 ditambah 10X2 maksimumnya 50, sedangkan 3X1 ditambah 2X2 yaitu 60. Nah, teman-teman akan mencari tadi kan saya teman-teman dapat mencari nilai X1 dan X2 yaitu pada dengan persamaan dari sini 4X1 ditambah 10X2 maksimum penyediaannya 50, 3X1 ditambah 2X2 perolehan maksimum penyediaannya 60. Maka teman-teman boleh mencari nilai X1, nilai X2-nya dengan syarat nilai X1 dan X2-nya itu salah satunya itu harus habis. Tadi kan di soal kedua nilai X1-nya, saya sekarang gantian nih di nilai X2, berarti di sininya 2, di sini 10, maka 2 kali 4 8X1 ditambah 20X2 maka dia 100. 10 kali 3 30X1 ditambah 20X2 yaitu 600, dikurang maka ini habis. 8 dikurang 30 berarti 22X1. 100 dikurang 600 minus 500, maka nilai X1 sama dengan minus 500 dibagi 22. Nah, di sini nih maaf saya tadi memperbaiki tadi. Ini sama 8 dikurang 30 itu minus 22. Maka X1 sama dengan minus 500 dibagi minus 22. Berarti dia itu dapatnya 22,5
karena minus bagi minus sama dengan positif, dapatlah nilai X1. Nah, biar tidak lupa saya bikin sini X1 sama dengan 22,73. Lalu teman-teman lanjut masuk ke mencari nilai X1 nya dengan memasukkan nilai ini ke salah satu persamaan. Coba saya ambil yang persamaan kedua, yang dimana 3x1 ditambah 2x2 posisinya 60. X1 ditambah 2x2 yaitu 60. Maka 3x1 ditambah 2x2 60. Berarti masukin nilai X1 nya. Nilai X1 nya dimasukin 3 dikali 22,73 ditambah 2x2 60. 68,19 ditambah 2x2 sama dengan 60. Berarti 2x2 60 dikurang 68,19. 2x2 sama dengan minus 8,19. X2 itu sama dengan minus 8,19 bagi 2. X2 itu dapat nilainya. Dapatlah hasilnya minus 4,095, yang dimana saya anggap saja X2 nya itu kan minus 4,1. Nah, berarti X1 nya sama dengan minus 4,1. Maka masukkanlah nilai X1 dan X2 ini ke persamaan ini biaya keuntungannya. Maka pada masing-masing kabel tersebut yaitu sebesar 3 juta X1 ditambah 8 juta X2 sama dengan Z. Maka 3 juta dikali 22,73 ditambah 8 juta dikali minus 4,1 sama dengan Z. Saya dengan bantuan kalkulator, di mana nilainya yaitu 3 juta dikali 22,73 menghasilkan sebesar 68.190.000. Untuk X2 yang keduanya 8 juta dikali minus 4,1 yaitu 32.800.000. Tapi karena dianya minus, berarti saya di sini bikin kurang ya, sama dengan Z. Maka ini tuh 68.190.000 dikurang 32.800.000 yaitu dapatlah 35.390.000. Nah, inilah total biaya maksimum yang dihasilkan. Sekian penjelasan saya tentang prinsip operasi, khususnya tentang metode program linier. Tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu program linier dan 3 poin penting yang harus teman-teman cari untuk mencari biaya maksimum atau kerugian minimum, dengan cara yaitu variabelnya apa, fungsi pembatasnya apa, dan fungsi tujuannya apa. Lalu teman-teman juga tadi kan sudah melihat video saya dan proses pengerjaan seperti apa. Jika teman-teman misalnya bingung atau ingin memberikan kritik kepada saya, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Dan juga terima kasih sudah menonton video saya, semoga berguna ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.